Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di pembelajaran kali ini. Jadi hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran PKN kelas 7 semester 2 bab 4, yakni keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini pelajaran atau pembelajaran pertama di semester 2 tentang PKN ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas semuanya dalam satu bab gitu ya. Oke, baik. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan keragaman gitu? Keragaman, keberagaman, keanekaragaman, beraneka ragam itu mirip-mirip semua artinya ya. Yang jelas bahwa mereka atau kata-kata yang saya sebutkan tadi itu bermakna berbeda-beda. Jadi tidak sama persis antara yang satu dengan yang lain. Misal ya, benda-benda di atas meja kita itu beraneka ragam. Misal ada tisu, kemudian ada botol, ada sendok, ada piring, ada gelas dan sebagainya. Nah, perbedaan yang seperti inilah yang dimaksud dengan beraneka ragam. Jadi benda-benda di atas meja itu beraneka ragam. Nah, gitu. Oke, bisa paham sampai sini ya. Jadi beraneka ragam itu artinya berbeda-beda. Oke. Nah, selanjutnya, apakah perbedaan itu harus dipertentangkan atau dipertengkarkan? Oke. Nah, misal di dalam rumah kita punya banyak saudara misalkan ya. Ada adik-adik kita, kakak kita, ada tante kah, om kah, mama, bapak, dan sepupu-sepupu. Misal keluarga besar ya, sepupu-sepupu dan sebagainya ada semua di dalam. Ketika ada yang di luar sana yang kemudian memperlakukannya tidak wajar atau tidak semestinya, marahkah kita? Oh jelas pasti marah ya, pasti akan marah. Oke. Di dalam keluarga yang lebih besar itu ada namanya Indonesia. Jadi kita dalam bingkai yang lebih besar, keluarga yang lebih besar itu ada namanya Indonesia. Nah, di situ ada Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Timor, dari Papua dan segala macam. Keluarga inilah yang harus kita saling jaga satu sama lain. Nah, apakah dengan perbedaan-perbedaan yang ada terus kita harus bertengkar? Nah, itu kita kembali ke pernyataan yang tadi. Jadi saya kira tak perlu kita pertengkarkan ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan keragaman. Keragaman, kita paham bahwa kita berbeda-beda, tetapi kita dengan perbedaan itu saling merangkul satu sama lain agar kita menjadi bangsa yang kuat dan kokoh. Gitu ya. Oke. Lanjut. Menghormati keberagaman itu juga adalah suatu hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena sebagai makhluk yang punya keyakinan, kita pun yakin bahwa semua yang diciptakan di dunia manusia itu kedudukannya sama, gitu ya, kedudukannya sama. Yang membedakan adalah keimanannya kepada sang penciptanya, gitu ya. Oke. Lalu kemudian selanjutnya, apakah yang menyebabkan keberagaman itu terjadi? Ya. Jadi keragaman itu terjadi karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Kita sebutkan satu persatu dulu ya. Yang pertama itu letak strategis. Letak strategis wilayahnya Indonesia. Lalu kemudian ada kondisi negara kepulauan, ya karena kita kan negara kepulauan. Lalu yang ketiga, keberagaman ini juga disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Nah, kita jelaskan satu persatu sebentar. Lalu kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan juga komunikasi. Dan yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi 5 ini yang
menyebabkan hal-hal menjadi beraneka ragam gitu ya. Lalu satu persatu kita jelaskan. Yang pertama, faktor penyebab keragaman di Indonesia yang pertama adalah letak geografis atau letak strategis ya, wilayah Indonesia. Secara geografi, dalam peta dunia, letak Indonesia yang strategis itu di antara dua samudra ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia, serta dua benua yaitu Asia dan benua Australia. Nah, lalu lintas perdagangan ini itu tidak hanya membawa komoditas atau barang-barang dagangan, bukan, tapi juga membawa budayanya ke Indonesia. Nah, kedatangan bangsa yang asing ini kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras. Jadi berbeda-beda rasnya sudah, berbeda-beda agamanya sudah, lalu berbeda-beda pula bahasanya. Jadi pendatang-pendatang, karena letak kita sangat strategis untuk jalur perdagangan, makanya orang-orang datang berdagang dan akhirnya ada juga yang menetap dari luar itu. Nah, yang dari luar itulah kemudian berbaur dengan kita, masyarakat kita, lalu terjadilah keanekaragaman. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kondisi kita sebagai negara kepulauan. Kalian tahu kan bahwa negara kita terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah. Nah, setiap masyarakat di kepulauan itu mengembangkan budaya mereka masing-masing ya. Nah, hal itulah yang mengakibatkan perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, budaya. Berbeda juga peranan antar laki-laki dan perempuannya, jadinya semuanya serba berbeda gitu ya. Nah, itulah yang penyebab kedua, yakni kondisi negara kepulauan. Lalu kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Oke, perbedaan kondisi alam. Jadi kondisi alam kita kan terdiri atas ada yang namanya pesisir, wilayah pantai, kemudian ada daerah pegunungan, ada daerah yang subur, daerah padang rumput, ada yang panas, ada yang tidak bisa tumbuh apa-apa di sana. Lalu kemudian ada pegunungan, dataran rendah, ada yang daerah rawa-rawa dan sebagainya. Oke. Nah, kondisi kekayaan alam inilah yang menyebabkan masyarakat mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda pula gitu. Misal bentuk rumahnya orang-orang pegunungan dengan orang-orang pesisir misalkan, itu akan menjadi lebih berbeda. Kalau misalkan di selanjutnya di mata pencaharian, kalau misalkan di daerah pantai mata pencahariannya ialah mencari ikan, maka di pegunungan akan berbeda lagi ceritanya, lebih suka sama pertanian gitu. Lalu kemudian makanan pokok di daerah pegunungan misalkan, lalu kemudian di daerah pedalaman yang di bagian Papua dan segala macam yang menggunakan makanan pokoknya dari bahan sagu misalkan, berbeda dengan wilayah yang lain yang misalkan menggunakan makanan pokok beras, padi atau jagung gitu ya. Nah, itu juga yang mengakibatkan pakaiannya berbeda, keseniannya berbeda, bahkan kepercayaannya gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya keadaan transportasi dan juga komunikasi. Nah, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi ini itu juga mempengaruhi perbedaan masyarakat kita di Indonesia. Oke, kemudahan ini kalau misalkan mereka yang mudah mengaksesnya, maka transportasi mudah diakses, lalu kemudian komunikasi lebih mudah diakses, maka perkembangannya lebih cepat gitu ya. Perkembangannya lebih cepat. Jadi kecuali kalau serba sulit untuk mengakses transportasi, mengakses komunikasi, maka terbatas juga menjadi sarannya juga menjadi terbatas begitu ya. Nah, inilah juga yang menjadi faktor penyebab keberagaman masyarakat kita ya. Gitu ya. Lalu selanjutnya penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi keanekaragaman kita, keberagaman kita itu juga dipengaruhi oleh
penerimaannya masyarakat terhadap perubahan. Jadi ada kondisi di mana masyarakat itu menolak perubahan dari luar, ada. Terutama masyarakat adat kita ya. Ada juga yang dengan mudah menerima perubahan dari luar gitu. Nah, tingkat penerimaan inilah yang kemudian kalau misalkan sesuatu yang baru, yang baik, yang datang dari luar itu kemudian mempengaruhi masyarakat kita diterima dengan baik pula, maka itu akan mengikut ke arah budaya yang baru tadi. Tetapi kemudian sebaliknya pun begitu. Kalau misalkan budayanya buruk lalu diterima dengan baik, maka akan berkembang juga budaya yang buruk di daerah situ. Nah, begitu pula kalau meskipun baik tapi tidak diterima, itu akan tetap begitu-begitu saja. Apalagi kalau seperti tadi sudah buruk tetapi diterima, nah itu akan lebih parah lagi gitu ya. Oke, itu saya kira menjadi bagian hal yang perlu kita pahami satu persatu ya, kita sebagai pelajar ya, apalagi kelas 7 di semester yang kedua ini, yang sebentar lagi naik kelas 8. Oke ya. Baik, selanjutnya keberagaman apa saja yang ada di Indonesia ya. Jadi keberagaman itu ada banyak macamnya ya. Kalau tadi ada faktor-faktornya yang kita sebutkan, nah sekarang apa saja jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia, macam-macamnya. Yang pertama itu ada keragaman suku ya. Jadi suku kita beragam. Lalu kemudian ada keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, keberagaman antar golongan gitu ya. Jadi ada 4 jenisnya ya. Apa yang dimaksud dengan suku dulu? Jadi yang pertama keberagaman suku dulu. Keberagaman suku ini biasa disebut dengan etnik. Jadi menurut Konco Ningrat, suku itu artinya adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat gitu. Nah, apa yang mengikatnya? Kesadaran dan identitas tersebut gitu. Jadi itu yang menjadi membentuk suku bangsa itu menjadi sebuah suku yang berbeda dengan yang lain gitu. Lalu kemudian jadi suku bangsa itu merupakan gabungan sosial yang dibedakan karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar gitu. Misal suku Jawa itu akan sangat berbeda dengan suku Dayak. Pertama dari segi kebudayaannya dulu ya. Kalau misalkan di Jawa itu ada batik ya, pakaian batik, pakaian kebaya. Kalau di suku Dayak itu ada pakaian saya lupa namanya ya, tapi pakaian adatnya pakaian adat Dayak apa ya, tolong diingatkan di komentar ya, saya lupa ini. Tapi yang jelas saya pernah pakai beberapa kali, banyak kali. Ini terlupa saja nih. Oke, itu dari motif sudah berbeda, penutup kepalanya berbeda ya. Kalau di Jawa mungkin ada blangkon, kalau misalkan di Dayak dia ada songkok-songkok yang dari manik-manik, bajunya juga penuh dengan manik-manik ya. Itu berbeda lagi dengan Bugis atau Makassar ya. Itu berbeda lagi, begitu juga dengan suku-suku yang lainnya. Jadi hal-hal seperti itu kemudian menjadikan kita mempunyai beragam suku gitu ya. Oke, kemudian apakah itu membuat kita tidak bersatu? Saya kira seperti yang tadi saya bilang, bahwa keberagaman itu adalah tantangan ya. Keberagaman itu adalah tantangan. Jadi selain tantangan, dia juga adalah berkah, anugerah gitu. Kenapa? Karena tidak banyak negara-negara yang seperti Indonesia yang memiliki begitu banyak ragam suku budayanya gitu. Oke, jadi dengan itulah kita diharapkan untuk bersatu, lalu kemudian
satu keluarga seperti uh, di dalam rumah kita sendiri, tapi ini halnya adalah rumah yang lebih besar yang disebut dengan Indonesia, negara Indonesia. Baik, yang selanjutnya keberagaman agama dan kepercayaan. Jadi di Indonesia itu mempercayai atau apa ya, mengakui lebih tepatnya ya, mengakui beberapa agama. Jadi mengakui beberapa agama. Yang pertama itu ada namanya Hindu Buddha, Hindu yang dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Kemudian ada juga Buddha, lalu kemudian masuk Hindu Buddha ini dibawa oleh pedagang India, lalu kemudian selanjutnya ada masuk juga ajaran agama Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi. Gujarat India ya, Parsi yang sekarang Iran mungkin ya. Lalu kemudian ada bangsa Eropa yang masuk juga membawa ajaran agama Kristen dan juga Katolik. Dan kemudian pedagang dari Cina belakangan membawa agama Konghucu gitu. Jadi ada 5 ya, ada 5: Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. 6 ya, tadi aku bilang 5, sorry, 6. Oke. Belakangan kita juga pemerintah juga mempercayai aliran kepercayaan dari tidak mengikat pada agama yang 6 tadi itu. Jadi pemerintah akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan itu sudah mempercayai, mengakui juga adanya kepercayaan gitu ya. Oke, sekali lagi adanya keberagaman ini tidak menutup kemungkinan kita untuk saling bermusuhan satu sama lain, saling menghambat pergaulan antara satu dengan yang lain. Sekali lagi, perbedaan-perbedaan seperti ini janganlah dijadikan penghalang gitu ya untuk semakin bersatu, apalagi sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia ya. Oke. Selanjutnya ada keragaman ras. Dari keberagaman ras ini manusia juga memiliki perbedaan ras ya, dan itu bisa dilihat dari perbedaan ciri-ciri fisik. Jadi ini lebih lagi dari suku, di atasnya suku lagi ya. Jadi dia membedakan yang membedakan secara kasat mata adalah ciri-ciri fisiknya gitu ya. Jadi ciri-ciri fisik itu seperti warna kulitnya, kemudian bentuk rambutnya, bentuk mukanya, ukuran badan, bentuk badan, dan warna mata dan selanjutnya. Nah, dalam hal ini masyarakat Indonesia juga memiliki keragaman ras. Jadi beragam juga ras kita gitu. Apa saja yang ada di ras, apa saja yang ada dalam wilayah atau penduduk yang ada di wilayah Indonesia ini. Yang pertama itu ada namanya ras Malayan Mongoloid. Nah, Malayan Mongoloid ini rasnya tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi gitu ya. Lalu kemudian ada juga ras Melanesia. Itu mendiami daerah Papua, daerah Maluku, daerah Nusa Tenggara gitu ya, Nusa Tenggara Timur ya. Oke, jadi itu 2 sudah, Melanesoid sama yang pertama tadi Malayan Mongoloid. Kemudian ada juga ras Asiatik Mongoloid. Nah, seperti orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini juga tersebar di seluruh Indonesia. Nah, terakhir itu ada ras Kaukasoid. Kaukasoid ini itu orang-orang India, orang-orang dari Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, keberagaman ras ini seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa itu terjadi karena adanya interaksi antar bangsa ya. Jadi kalau ditemukan ada ras-ras yang sama dengan ras orang-orang India, orang-orang Cina, orang-orang Arab, dan sebagainya, itu berasal dari interaksi kita di masa lalu ya. Jadi ada yang berdagang masuk ke kita, ke wilayah Indonesia, lalu kemudian menikah dengan orang-orang setempat ya. Lalu terjadilah
mereka menetap di sini dan beranak pinak, lalu sampai sekarang menetap di wilayah Indonesia menjadi warga negara, gitu ya. Oke, selanjutnya ada keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan ini kalau misalkan dibiarkan lalu kemudian dibuat bertentangan satu sama lain, bukan cuma ras, keberagaman antar golongan ya yang berpotensi untuk membuat kita tidak bersatu, yang lain pun begitu. Jadi tergantung cara menyikapinya. Kalau misalkan keberagaman itu tidak kita terima dengan baik, tidak kita sikapi dengan baik, maka itu berpotensi akan menyebabkan konflik. Kalau wilayahnya di golongan, maka konfliknya antar golongan. Kalau wilayahnya adalah tentang ras yang dipertentangkan, maka konfliknya antar ras, begitu. Begitu juga dengan agama. Kalau yang dipertentangkan adalah agama, maka rawan kita berkonflik antar agama, gitu. Agama yang satu dengan agama yang lain. Oke. Seperti yang tadi, bahwa keberagaman itu janganlah dijadikan sebagai alasan perselisihan dan perpecahan di masyarakat, gitu ya. Nah, adanya keberagaman antar golongan dan semua tadi yang disebutkan, antar agama, antar ras, antar suku, itu seharusnya dijadikan sebagai pendorong. Pendorong apa? Pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Juga pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalkan golongan yang satu membantu golongan yang lain, ras yang satu membantu ras yang lain, agama yang satu membantu agama yang lain dalam hal kemanusiaan, gitu ya. Oke. Jadi meskipun berbeda-beda, ciri-ciri yang tadi janganlah ditonjolkan, ya. Janganlah ditonjolkan. Demi apa? Demi satu, tujuannya untuk kepentingan nasional, gitu. Jadi meskipun berbeda-beda, namun seluruh warga negara kita hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Nah, itulah ada semboyan kita, dari semboyan kita yang digenggam oleh Pancasila itu, Garuda itu, burung Garuda itu di lambang negara kita, tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Jadi jangan sampai kepentingan atau hal-hal keragaman tadi dijadikan sebagai alat supaya kita tidak bersatu, tetapi sebaliknya kita jadikan itu sebagai anugerah untuk kita semakin gencar untuk mempersatukan rumah kita, saudara-saudara kita yang dalam satu rumah yang bernama Indonesia ini. Baik, itu saja untuk pelajaran PKN kelas 7 kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di komentar. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.